Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rihi dengan NIM 22650015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ke-8 pada mata kuliah manajemen proyek, yaitu manajemen risiko proyek. Langsung saja. Risiko or problem. Problem yaitu masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis. Risk atau risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya. Pada saatnya nanti apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terkait kondisi risikonya. Berdasarkan ISO 31000/2018, pengertian risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama ada efek, yang kedua ada ketidakpastian, dan yang ketiga ada sasaran. Efek berkaitan dengan positif maupun negatif bahaya keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Ketidakpastian yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. Sasaran merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai berbagai tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART, spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Selanjutnya risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko, proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah yang pertama memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, yang kedua memudahkan dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga meningkatkan produktivitas perusahaan. Identifikasi risiko, input, faktor lingkup, asas proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko, teknik, documentation review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT, analisis checklist, teknik diagram atau cause effect flowchart. Output yang didapatkan, risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, kategori risiko yang update. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Kategori risiko, risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging.
SWOT atau SWOT. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threats membantu mengidentifikasi resiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Lanjutannya, risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Lanjut, meningkatkan risiko. Untuk meningkatkan risiko, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi ke-8 pada mata kuliah manajemen proyek. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.